Alhamdulillah, sebulan itu 500.000. Jadi diakumulasi jadi 1.500.000 dipotong PPN tuh Kak. Oke, itu per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Luar biasa. Saya ingin hidup saya tuh bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi saya ngerasa kalau bisa membantu dan masyarakat itu juga tertolong, ada kebahagiaan tersendiri gitu loh Kak. Nah itu dia kenapa saya memilih ke pekerja sosial masyarakat. Cerita Tangerang. Di balik dinamika kota Tangerang yang terus bertumbuh, ada tangan-tangan sunyi yang tak lelah mengetuk pintu rumah warga setiap harinya. Salah satunya adalah Yuli Purwaningsih. Langkah kakinya menyusuri lorong-lorong pemukiman yang bukan sekedar rutinitas, melainkan wujud pengabdian yang telah ia himpun sejak tahun 2018 sebagai pekerja sosial masyarakat. Kerja keras dan keikhlasan itu akhirnya membuahkan hasil yang manis. Yuli dinobatkan sebagai juara 1 PSM terbaik tingkat Kota Tangerang. Sebuah pengakuan atas dedikasi dan ketulusannya selama bertahun-tahun di garis depan pelayanan sosial. Sudah hadir bersama kita, Yuli Purwaningsih yang akan berbagi cerita bersama kita. Selamat datang, Teh Yuli. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana Kakak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat sekali. Teh Yuli sehat? Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya kemarin abis mengikuti lomba tingkat provinsi ya Teh ya? Betul, kemarin itu tanggal 29 hari Rabu. Kita pilar-pilar sosial nih, ada 5 ya Kak ya. Pekerja sosial masyarakat, TKSK, Karang Taruna, Tagana, dan LKS mewakili Kota Tangerang dikirim ke Provinsi Banten untuk pemilihan pilar-pilar sosial terbaik 1 tingkat Provinsi Banten. Wow, luar biasa ya. Ini gimana sih awal mulanya nih, kan cerita-cerita kemarin sempet juara 1 ya, dinobatkan PSM terbaik tingkat Kota Tangerang. Nah itu menyangka nggak sih awalnya tuh mendapatkan penghargaan? Awalnya itu nggak menyangka ya, tapi alhamdulillah bersyukur banget, terharu. Penghargaan ini juga bukan cuma untuk saya sendiri, tapi untuk teman-teman PSM sekota Tangerang, khususnya teman-teman PSM Kelurahan Margasari, karena tanpanya ada mereka, saya tidak mungkin ada di titik seperti ini. Terima kasih atas support dan kerjasamanya. Kalau kita flashback nih dari tahun 2018 nih, sejak Teh Yuli menjajaki PSM ya, menjadi PSM tahun 2018, itu gimana sih pertama kali ya terjun menjadi PSM ini? Pertama itu mungkin karena panggilan hati. Oke. Terus saya ingin hidup saya tuh bisa lebih bermanfaat gitu. Jadi saya ngerasa kalau bisa membantu dan masyarakat itu juga tertolong, ada kebahagiaan tersendiri gitu loh Kak. Nah itu dia kenapa saya memilih ke pekerja sosial masyarakat. Oke, jadilah PSM ini ya, dari hati yang paling dalam nih. Memang kalau boleh tahu sebelumnya Teteh tuh sebelum menjadi PSM ini jadi apa gitu? Kesibukannya apa? Sebelum turun sebagai seorang pekerja sosial masyarakat, saya pernah mengajar di Kuala Tutorial Club dan Creative Kids. 2017 resign. Dan di 2018 saya mengimbun jadi ke PSM ini ya. Ke dunia pekerja sosial masyarakat. Katanya memang lulusan dari Universitas Budi Dharma. Universitas Budi Dharma. Ya, Oke, jadi dari lulus UBD ini lanjut menjadi guru ya, playground. Enggak, jadi saya kuliah sambil kerja tuh Kak. Kuliah sambil kerja di Kuala, 5 tahun di Kuala. Saya resign dan coba mengajar lagi di Creative Kids gitu. Sampai lulus kuliah. Dan itu 2017 saya coba resign.
Sudah cukup lama juga menjadi guru ya Teh ya? Mengajar ini ya? Lama. Jadi sejak lulus SMA nih, saya coba ditawarin sih awalnya sama temen, ijazah belum keluar, mau coba ngajar nggak katanya gitu, ada lowongan nih. Saya coba lamar, alhamdulillah rezeki gitu kan, dan 5 tahun di Kuala. Oke. Dan ya udah gitu deh, akhirnya ngambil keputusan kuliah sambil kerja, pindah dari Kuala kita ke Creative Kids gitu. Menarik. Awal mulanya dari guru menjadi seorang PSM, ini kan jauh gitu ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih Teteh itu malah mengambil langkah menjadi seorang PSM gitu? Apalagi kan memang ini pekerja sosial masyarakat nih memang harus intens terus di wilayahnya, harus aktif. Nah, itu gimana sih perjalanannya Teh sampai Teteh mau milih, udah saya jadi PSM aja gitu? Ya itu seperti tadi apa yang saya sampaikan Kak, saya ingin hidup saya tuh bisa lebih bermanfaat gitu loh. Sebelum keluar saya mau di sekitar saya dulu nih diperhatikan gitu. Ada yang butuh bantuan atau apa, dan saya ingin menjadi salah satu solusi dari masalah-masalah yang ada di wilayah gitu. Contohnya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Apa ya? Jadi ada warga yang memang seharusnya layak ya Kak ya mendapatkan bantuan gitu, tapi pada saat itu belum. Nah, kita sebagai pekerja sosial masyarakat terus berupaya, terus membantu sesuai dengan aturan-aturannya yang ada gitu, mengusulkan. Dan hal yang paling membuat bahagia itu ya ketika apa yang kita ajukan, apa yang kita usulkan itu dapat terrealisasi dan melihat senyum-senyum mereka, itu sih yang menjadi penyemangat support ya? System gitu kan. Jadi ya udah deh, gue di PSM aja gitu. Iya. Setahu saya tuh PSM tuh kan ada yang bilang PSM mah yang ngedatanya orang-orang kenal gitu kan. Ini yang nggak terdata, yang harusnya terdata jadinya nggak terdata. Itu gimana tanggapan Teteh itu sendiri? Sebenarnya sih nggak begitu ya Kak ya. Kita juga bekerja itu sesuai dengan aturan-aturannya yang ada gitu. Tapi apapun itu, masukan-masukan atau omongan-omongan negatif, kita coba dengar aja, kita coba tampung aja gitu. Nanti ada saatnya kita menjelaskan, karena menurut saya mengedukasi itu membutuhkan proses dan konsistensi. Jadi seiring berjalannya waktu nanti masyarakat juga bisa ngerti. Enggak orang-orang terdekat aja yang kita usulin gitu. Karena semua itu juga kan ada aturannya ya Kak ya. Kita nggak bisa sembarangan asal ini nih dekat sama saya harus dapat gitu kan. Enggak gitu. Ya biasanya kan memang ada orang-orang seperti itu kan yang memang tidak tahu ya bahwa memang PSM juga ada SOP-nya ya. Nah, selain ngedata sosial, dia juga ada data-data yang lain, perbantuan lain. Jadi semua itu PSM kerjanya luar biasa sih. Data-data yang harus Teteh kumpulkan itu memang harus akurat sekali. Iya, betul. Ada SOP-nya. Suka dukanya apa nih selama di lapangan Teh menjadi PSM? Ya suka dukanya. Sukanya, alhamdulillah karena kita kerja tim ya Kak ya. Di Margasari itu ada 8 PSM. Kebetulan saya dikasih amanah untuk menjadi ketua di sana. Mereka solid. Walaupun usia-usianya di atas saya, dan mereka ngomong dan mau coba ngedenger arahan juga saya gitu, karena mungkin sebagai ketua ya, dan kita kompak, kita solid. Itu yang bikin saya nyaman, saya bahagia, saya suka di PSM sampai 8 tahun ini. Dukanya yaitu di saat ada pemikiran-pemikiran masyarakat yang negatif tentang PSM gitu loh. Yang bertolak belakang ini ya. Yang bertolak belakang. Padahal pada kenyataannya nggak kayak gitu, dan kita pun nggak aplikasi gitu. Betul. Selain bertolak belakang dari warga-warga, dari support keluarga itu seperti apa Teh? Teteh menjadi seorang PSM. Jadi sebelum saya menikah, kebetulan sudah menjadi seorang PSM.
awalnya orang tua juga support saya dan support di PSM. 2 tahun kemudian alhamdulillah dikasih jodoh nih Kak. Alhamdulillah. Sudah menjadi seorang PSM. Oke. Dan kebetulan alhamdulillahnya suami saya itu terlahir dari lingkungan keluarga yang berada di senang juga nih sama sosial, bidang-bidang sosial gitu. Jadi nggak banyak PR juga sih buat meyakinkan suami kalau saya tuh ya karena ini, memang gitu. suami juga senang dengan sosial seperti ini ya. Gitu. Begitu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini suami mengizinkan dan support gitu. Support sistem yang paling tinggi ya suami gitu. Dan orang tua juga, anak juga. Nah dari anak Teteh sendiri nih kan, Teteh kan harus terjun ke lapangan ya, mendata warga-warga yang memang harus didata. Nah ini dari Teteh juga seorang ibu di rumah. Nah itu gimana sih membagi waktunya? Ya itu dia agak berat sih ya. Jadi gini Kak, Mochi Nadifa sekarang umurnya 5 tahun nih, tapi dari dalam perut pun saya yakinin dia. Saya udah coba bilang kalau saya itu bukan cuma punya milik keluarga gitu, saya juga milik masyarakat gitu. Jadi Mochi juga harus ngerti karena nama anak saya Nadifa tapi dipanggil Mochi gitu. Jadi Mochi juga harus ngerti nih kalau Aminya lagi ada tugas keluar gitu. Kebetulan di rumah juga kan ada kakak saya yang jagain gitu. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini paling kalau mamanya telat pulang ditelepon. Ami, kok belum pulang? Ya, sebentar ya Dek ya. Kangen gitu. Biasanya. Ami pulang jam berapa? Nah gitu itu ya. dia. Tapi alhamdulillah anak, suami support dan nggak ada sih, jangan sampai ada komplain yang macam-macam gitu. Mudah-mudahan sih nggak. Karena memang dengan adanya support sistem dari keluarga, kerja juga jadi enak. Iya, itu dia. Ketenangan yang utama biar fokus ke kerjaan ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, di balik Teteh menjadi PSM ini kan pengabdian masyarakat yang luar biasa. Nah, dari PSM di bawah Dinsos ya? Iya. Oke. Dari Dinsos itu sendiri melihat Teteh menjadi seorang PSM terbaik ini, bagaimana sih awal mulanya nih? Kalau boleh tahu ceritanya. Oke. Jadi setiap tahunnya itu Dinas Sosial menyelenggarakan pemilihan pilar-pilar sosial terbaik Kak. Tahapannya yang pertama adalah tes secara tertulis dan itu banyak pertanyaan tuh nggak sedikit, ada banyak lah. Sampai pada akhirnya diseleksi dari 104 kelurahan ya Kak, karena kan setiap kelurahannya perlu mewakili sih harusnya mewakili untuk maju ke pemilihan pilar-pilar terbaik gitu kan. Setelah itu kita seleksi, dipilihlah 9 besar. 9 besar itu alhamdulillah salah satunya ada nama saya gitu, dan nggak nyangka juga karena nggak berharap juga gitu kan ya Kak, nggak nyangka karena kan memang niatnya udah mau mengabdi gitu kan. Tapi kalau dikasih bonus ya alhamdulillah. Ternyata terpilihlah 9 besar dan kita di tahap kedua itu melakukan sesi presentasi, memaparkan inovasi-inovasi apa nih yang udah kita lakukan di wilayah gitu. Setelah itu ada lagi dari 9 itu dipilihlah 3 besar. Gitu. Nah, dari 3 besar ini, inovasi yang Teteh unggulkan itu apa? Kebetulan pada waktu itu saya mengangkat dari pelatihan menuju kemandirian. Itu apa aja tuh Teh maksudnya? Jadi begini, ada keluarga penerima manfaat nih Teh, Edika di wilayah.
kita coba karena pekerja sosial masyarakat itu kan memang dirasa perlu berkolaborasi, bersinergi dengan dinas sosial ya, karena sebagai mitra dari dinas sosial. Jadi apapun yang diselenggarakan oleh dinas sosial, kita sebagai PSM menjembatani nih ke warga, termasuk menginformasikan apa yang diselenggarakan pelatihan waktu itu, pelatihan pijat. Oke. Nah, pelatihan pijat di tahun 2025 kita coba informasikan kepada warga, dan alhamdulillah ada salah satu keluarga penerima manfaat berminat untuk mengikuti pelatihan pijat tersebut gitu. Dan nggak cuma sampai di situ, kita juga bantu ngelengkapin dokumennya ya Kak ya, kelengkapan dokumen, diverifikasi, diwawancara oleh pihak Dinsos calon peserta itu sampai akhirnya ke pelaksanaan pijat. Oke. Nah, setelah pelaksanaan pijat itu Teh Nani namanya. Teh Nani ini dia semakin percaya diri. Awalnya memang udah adalah dasar-dasar pijat, cuman masih belum pede katanya. Setelah menurut pengakuannya, setelah pelatihan ini jadi lebih percaya diri nih Teh. Lebih Kak. pede lagi gitu ya. Apalagi dapat sertifikat, terus dari dinas sosial ya, lebih meyakinkan dan membuat percaya diri. Alhamdulillah sampai kemarin ya, bulan Juni kemarin sih update-nya itu banyak ininya Kak, kliennya. Klien pijatnya tuh jadi bertambah. Kita juga sebagai PSM melakukan pendampingan, bukan cuma mendampingi untuk menerima bantuan aja, tapi di situ peran PSM adalah mendampingi sampai sejauh mana sih nih si KSM keterampilan yang didapetin Teh Nani nih, pelatihan pijat nih. Terus kita bantu promoin juga melalui WhatsApp gitu kan, sosmed, ke teman-teman, iya sosmed, sosial media gitu. Terus ada kemarin sih begitu naik ke tingkat provinsi, saya coba bantu buat aplikasi sederhana sih Kak. Oke, itu aplikasi apa? Sederhana di mana nanti yang barcode-nya di scan itu nanti ada alamat lokasi urutnya Teh Nani, kegiatan pijatnya Teh Nani. Oke, gitu. Kegiatan semua Teh Nani ini ya. Jadi nanti si klien bisa pesan melalui situ, atur janji, karena kalau mau pijat sama Teh Nani nih sekarang harus atur janji katanya. Soalnya udah alhamdulillah nih sudah banyak langganannya. Alhamdulillah. Nggak cuma di sekitaran Kelurahan Margasari aja, ternyata di luar wilayah Kelurahan Margasari juga Teh Nani udah nerima orderan gitu. Walaupun belum signifikan ya Kak ya, tapi dari situ Teh Nani berani nih juga mengajukan graduasi, mengundurkan diri sebagai keluarga penerima manfaat. Oke. Gitu. Itu kenapa dia bisa keluar dari si penerima manfaat ini? Karena yaitu dia merasa dari usahanya sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya. Gitu Kak. Nah, dari Teh Nani ini kan salah satu inovasi dari Teteh juga ya. Apakah ada pengganti Teh Nani nih? Mungkin ada Teh Nani selanjutnya? Harus kayaknya deh, harus ada. Jadi semoga cerita Teh Nani ini dapat menginspirasi nih. Iya. Ayo kita ikutin yang punya keterampilan kita kembangin biar bisa mandiri, berdaya, dan satu sih intinya nggak bergantung lagi dari bantuan gitu. Iya, betul karena memang kalau nunggu bantuan juga kalau nggak sesuai harapan juga kitanya juga kecewa gitu. Gimana dengan adanya inovasi Teh Yuli yang Teteh bikin ini membuat suatu pemasukan buat si Teh Nani juga ya kan, membantu, dan dia juga bisa keluar dari si salah satu penerima manfaat itu gitu sih. Nah, kalau boleh tahu tuh sebagai PSM terbaik nih, apa sih pesan atau trigger nih untuk bagi peserta PSM lainnya yang dari Teteh Yuli, yang sekarang Teteh Yuli dapatkan untuk PSM yang lain-lainnya? Mungkin
akan ada yang mau mengikuti jejak Teh Yuli menjadi PSM terbaik tingkat kota? Oke, next tahun depan ya Kak. Amin. Gimana tuh? Capeknya, keluh kesahnya itu boleh Teteh sampein dan berikan pesan yang terbaik mungkin. Oke, buat teman-teman PSM nih sekota Tangerang, tetap semangat, tetap ikhlas karena upahmu besar di surga. Kalau boleh tahu ngomongin upah nih, gimana tuh? Alhamdulillah ya Kak, pekerja sosial masyarakat sendiri itu diapresiasi dengan pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas Sosial Kota Tangerang itu mendapatkan tali asih yang 3 bulan sekali. Oke, nominalnya kalau boleh tahu berapa Teh? Nominalnya alhamdulillah sebulan itu 500.000. Jadi diakumulasi jadi 1.500.000 dipotong PPN tuh Kak. Oke, itu per 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali. Luar biasa. Itu pesan dari Teh Yuli ya, dimana memang PSM yang sudah berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun ya, kurang lebih menjadi seorang PSM yang ikhlas ya, menjalani menjadi seorang PSM ini nggak mudah ya Teh ya. Banyak lika-likunya, banyak dukanya, sukanya juga pasti ada. Nah, mungkin Teteh boleh ceritakan sukanya selain mendapatkan support system terbaik dari keluarga maupun rekan-rekan PSM yang lain. Mungkin dari sukanya Teteh mendata warga yang tadinya warga itu kesulitan mendapatkan bantuan sampai wah ini tuh memang warga yang berhak gitu. Iya, ya betul seperti yang tadi disampaikan ya Kak. Jadi ada kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri di saat apa yang memang seharusnya dapat gitu kan, dan itu didapatkan gitu. Jadi warga juga senyum. Alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhannya karena memang dirasa beliau kan perlu dibantu gitu. Ya itu dia melihat warga tersenyum. Itu terbayarkan ya, terbayarkan rasa capeknya ya kan, rasa memiliki seorang PSM tuh ya terbayarkan dengan adanya senyum dari warga yang memang Teteh sudah membantu mereka. Iya, luar biasa ini. Nah, boleh Teteh ngasih harapannya mungkin ke depannya, apalagi kan Teteh kemarin baru mengikuti lomba PSM tingkat Provinsi Banten. Iya. Mungkin Teteh bisa ngasih harapannya nih untuk Teteh melaju ke Provinsi Banten. Apa harapannya untuk masyarakat Kota Tangerang? Harapannya untuk masyarakat Kota Tangerang dan juga harapannya untuk inovasi terbaik yang Teteh publikasikan di Provinsi Banten. Oke. Yang pertama harapannya nih untuk masyarakat Kota Tangerang, semoga masyarakatnya bisa mandiri, murah rezekinya, dapat berdaya gitu kan. Jadi nggak cuma berharap dari bantuan aja gitu. Terus harapan di provinsi, kemarin sih udah berusaha menampilkan yang terbaik. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik juga untuk Kota Tangerang. Amin. Sehat-sehat terus ya Teh Yuli. Terima kasih sudah berbagi cerita di podcast Cerita Tangerang. Nah, itu dia cerita dari Teh Yuli Purwaningsih, di mana memberi bantuan itu baik, tapi memandirikan warga itu adalah perjuangan hati ya, perjuangan sejati, di mana hari ini Teh Yuli mengajarkan kita bahwa perubahan sosial di Kota Tangerang itu perlu diperjuangkan, perlu dipertahankan gitu ya, dan juga memang dimulai dari kepedulian di tingkat dasar gitu kan. Bagi teman-teman PSM lainnya dan para relawan di luar sana, teruslah menyalakan api kemanusiaan. Karena langkah kecil kalian adalah harapan besar bagi banyak orang. Saya Citra Jessica pamit. Jangan lupa tetap saling menjaga dan memanusiakan manusia. See you on the event. Dadah.